Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Landasan Ekonomi Pendidikan. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Anja Zulfikar, yang kedua Agus Fiani, yang ketiga Fitri Fadilah Iliyin, yang keempat Sahla Sahira, yang kelima Fitria, dan yang keenam Nabila Sulfaka Harudin. Baik, saya persilahkan Nabila Sulfa untuk mempresentasikan. Yang pertama, ekonomi sebagai salah satu landasan dalam pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun dalam kelompok masyarakat, membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas, agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat sikap khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendistribusikannya secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat. John 1979 dalam Fata 2002 menyatakan, ekonomi pendidikan adalah studi tentang bagaimana manusia, baik secara individu maupun kelompok masyarakat, membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber daya yang langka atau terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu, pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap, dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta mendiskusikannya secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Agus Fiani. Dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan Baik, saya ulang. Dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia. Sudah tentu pendidikan itu tidak akan membawa peserta didik ke arah hidup yang membingungkan, menyusahkan, dan sengsara, walaupun bisa mencari uang banyak. Ekonomi merupakan salah satu landasan yang memiliki peran utama dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Peran ekonomi dalam pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu peran prinsipil dan peran material. Secara prinsipil, peran tersebut meliputi prinsip-prinsip ekonomi yang dapat diaplikasikan dalam implementasi pendidikan. Sementara itu, secara material, peran ekonomi berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan proses pendidikan. Sehingga, pada akhirnya antara ekonomi dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Ekonomi mampu mendorong pendidikan berjalan secara efektif dan efisien, sementara hasil pendidikan akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas sehingga mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.
Namun, selain ekonomi, hal lain yang lebih menentukan hidup matinya dalam maju mundurnya suatu lembaga pendidikan, yaitu dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelola gurunya. Hal ini merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah atau perguruan tinggi. Artinya, apabila pengelola dan guru-guru atau dosen-dosen memiliki dedikasi yang memadai, ahli dalam bidangnya, dan memiliki keterampilan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, memberi kemungkinan lembaga pendidikan akan sukses dalam melaksanakan misinya, walaupun dengan ekonomi yang kurang memadai. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan atau belajar mengajar. Bukan merupakan modal untuk dikembangkan ataupun bukan untuk mendapat keuntungan. Di sini, peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja, dan bisa hidup hemat. Selain sebagai penunjang proses pendidikan, ekonomi juga berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas dalam hal-hal berikut. Bidhartha 2013. Yang pertama, untuk membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama para siswa, orang tua, masyarakat, atau yang tidak bisa dipinjam dan ditemukan di lapangan seperti prasarana, sarana, media, alat belajar atau peraga, barang yang habis pakai, dan materi pelajaran. Yang kedua, membiayai segala perlengkapan gedung seperti air, listrik, telepon, televisi, dan radio. Yang ketiga, membayar jasa segala kegiatan pendidikan seperti pertemuan-pertemuan, perayaan-perayaan, panitia-panitia, dharma wisata, pertemuan ilmiah, dan sebagainya. Yang keempat, untuk materi pelajaran pendidikan ekonomi sederhana agar bisa mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi seperti hidup hemat, bersikap efisien, memiliki keterampilan produktif, memiliki etos kerja, mengerti prinsip-prinsip ekonomi. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Yang keenam, meningkatkan motivasi kerja. Dan yang terakhir, membuat para personalia pendidikan lebih bergairah bekerja. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilahkan Fitria. Baik, selanjutnya 2. Pendidikan sebagai suatu investasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan arti investasi di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa investasi sama dengan tanam modal atau simpan modal. Investasi atau tanam atau simpan modal itu terdiri dari berbagai hal, seperti uang yang disimpan di bank, rumah yang dibangun kos-kos, tanah yang dibeli di berbagai tempat, barang-barang yang dijual, dan pendidikan. Dalam konteks ini, tanam modal atau simpan modal yang dimaksud adalah pendidikan. Itu sebabnya tema ini disebut sebagai pendidikan sebagai suatu investasi. Pertanyaannya adalah, mengapa pendidikan disebut sebagai suatu investasi? Pendidikan disebut sebagai investasi masa depan karena, yang pertama, perkembangan dunia semakin pesat atau cepat sekali. Hal ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui perkembangan iptek, dunia yang luas seolah-olah menjadi sempit. Melalui perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi, masyarakat akan semakin berubah dan masyarakat yang kebudayaannya kuat sekali, akan ikut berubah. Lalu bagaimana cara paling ampuh agar kita mampu mengejar kemajuan dan mengalami secara produktif? Satu-satunya jalan paling manjur agar kita dapat mengejar kemajuan iptek adalah melalui pendidikan. Gufron menegaskan bahwa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan sukses di masa depan, satu-satunya cara yang ditempuh adalah melalui pendidikan. Alasannya, pendidikan merupakan instrumen atau alat strategis bagi pengembangan
potensi individu. Karena itu, setiap individu haruslah mengenyam pendidikan agar menguasai iptek. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya sendiri yang akan membacakan penjelasannya. Yang kedua, pendidikan menempati posisi pertama dan utama dari semua sektor seperti kesehatan, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, pariwisata, dan kebudayaan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang sebagai penunjang sektor lain. Itu sebabnya Pilar dan Dian Nugroho mengatakan bahwa kegagalan pendidikan dapat menyebabkan keterbelakangan dan keterpurukan sehingga terancam kehilangan sebuah generasi atau lost generation. Termasuk sektor lain tidak dapat tertunjang dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, hanya pendidikan yang dapat menempatkan seseorang pada tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dan berdaya saing. Dengan kata lain, seorang anak muda yang hari-hari kerja di kebun bisa menjadi guru di sekolah dasar setelah 4 tahun menempuh studi S1. Seorang anak muda bisa menjadi dokter setelah 4 tahun kemudian menjadi studi kedokteran. Seorang anak muda dapat menjadi dosen setelah menempuh studi kurang lebih 4 tahun untuk S1 dan 2 tahun untuk S2. Dengan kata lain, tidak mungkin seseorang diberi kesempatan memeriksa pasien kalau tidak menjadi seorang dokter. Dan tidak mungkin anak muda direkrut menjadi dosen kalau dia tidak tamat S2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai investasi masa depan adalah upaya sadar dan terencana yang dilakukan melalui proses pembelajaran formal demi mencapai jenjang dan tujuan gemilang pada masa depan. Selanjutnya, kepada Sahla Sahira. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan landasan ekonomi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pajak properti. Pajak properti merupakan sumber utama Pajak properti tidak selamanya mudah untuk dikumpulkan, tergantung pada efisiensi dari Departemen Pajak di pemerintah lokal. Yang kedua, pajak dan biaya lokal lainnya. Untuk menambah dana, selain dari pajak properti, sekolah lokal dapat mengumpulkan pendanaan melalui pajak pemasukan khusus dan pajak-pajak atau biaya lainnya. Kemudian yang ketiga, sumber lokal dan keragamannya. Meskipun mendapat bantuan dari pemerintah negara bagian dan federal, beberapa sekolah lokal kurang mampu mendukung biaya pendidikan. Suatu sekolah yang lokasinya di daerah yang kaya dengan pasar pajak yang tinggi dapat menghasilkan lebih banyak pendanaan dibandingkan dengan sekolah di wilayah miskin. Walaupun permasalahan keuangan mempengaruhi banyaknya wilayah pedesaan dan kota atau kabupaten, permasalahan keuangan terbesar biasanya terjadi pada kota besar yang dikenal dengan istilah municipal overburden, tuntunan keuangan yang keras pada masyarakat karena kerapatan populasi dan income masyarakat yang besar tidak dapat menyediakan persentase pendanaan yang tinggi dari pajak untuk sekolah, dibandingkan yang dapat disediakan oleh wilayah pedesaan dan kota atau kabupaten. Sekolah-sekolah di kota harus mengeluarkan lebih banyak sumber dana pendidikan per siswa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di desa. Sekolah di perkotaan memerlukan biaya untuk kerusakan, biaya makan siang, biaya asuransi, dan biaya perawatan yang lebih besar. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Fitri Fadila. Baik, yang selanjutnya adalah keempat, contoh masalah pendidikan yang terkait dengan aspek ekonomi. Yang pertama adalah kurangnya keadaan dana pendidikan. Ketika membahas seputar dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal, biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk ke dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang meneruskan pendidikan. Sebenarnya, pemerintah telah menyusun rencana pendidikan gratis dan program wajib
belajar 12 tahun untuk mengatasinya. Namun, permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dana ternyata masih bisa diselesaikan semudah itu. Hal ini disebabkan karena penyebaran alokasi dana program pendidikan yang tidak tersebar secara merata. Yang kedua adalah minimnya bahan belajar mengajar. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang berikutnya adalah kurangnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku belajar atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang dengan masyarakat kurang mampu. Bukan hanya itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar yang dengan materi yang berkualitas dan sesuai kurikulum terbaru sedang berlaku. Jika tenaga pendidik memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal. Ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu para murid. Yang ketiga adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik. Kualitas tenaga pendidik yang rendah menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai kompetensi masing-masing. Menurut Global Education Morning atau GEM Report 2016 oleh UNESCO, pendidikan di Indonesia di urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Yang keempat adalah tidak tersedia fasilitas yang memadai. Terakhir adalah permasalahan pendidikan di Indonesia terhadap fasilitas. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediakan, misalnya papan tulis, meja, kursi, perkakas, laboratorium, atau elektronik. Bayangkan jika fasilitas tersebut rusak, pasti mengganggu proses belajar mengajar. Adapun permasalahan fasilitas adalah kemajuan teknologi. Meskipun sekarang murid dapat belajar dengan digital, hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmatinya. Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu, bahkan belum bisa menerima fasilitas esensial yang memadai. Permasalahan seperti inilah yang harus menjadi fokus pemerintah dalam negeri. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sebagai penutup, ada suatu quotes yang akan disampaikan, yaitu, "Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today," by Malcolm X. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.